ada seorang ibu rumah tangga atau seorang perempuan parubaya meteng babaran dewek ngrumati sorangan, bayine dibuang sorangan. Padahal deweke gue nggone babaran nang terase masjid. Maaf punten ya, ngone babaran gue persis kayak wong buang. Jadi habis lahiran dia lahiran sorangan tuh. Terus bayinya dibuang di bawah tangga, ngapunten, deweke dandani katok terus jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Ini yang kemarin saya bahas dengan kiai saya. Ya Allah, maaf ya. Kita seorang ibu rumah tangga ketika ngelahirin anak mesti takon, tanya sama keluarga, kepriwe genep apa ora? Gitu ya Bu ya? Lengkap apa enggak gitu ya Bu? Saking kepinginnya memastikan anak kita sehat sempurna, titipan saking pangeran niki bener-bener sae bentuke. Lah dirinya ini setelah melahirkan boro-boro ndeleng raine bayi. Deweke babaran metu langsung dibuang nang ngisor tangga. Akhirnya saya pernah ngebahas dengan kiai saya, Kiai, kenapa ya seorang perempuan yang hamil di luar nikah kok babarannya kepenak? Kepenak itu bukan berarti nggak kerasa sakit ya Bu. Kepenak itu tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan tim kesehatan, dengan alat seadanya bahkan deweke babaran kayak wong buang. Maksud saya kepenak niku ngaten. Akhirnya kiai saya ngejawab, ngendikane Imam Al-Ghazali, kita seorang ibu rumah tangga hamilnya saja adalah betul-betul lagi tirakat karo Gusti Allah. Ketika sedang melahirkan, Masya Allah, sakitnya memang luar biasa. Jenenge larane wong babaran upah kayak weteng kene sing munyel-munyel. Kekerasane bengkek banget. Kayak wis tahu. Saya ini lagi ngebelain sampean Bu, supaya sampean jadi ibu rumah tangga lebih disayang karo bapake. Ora kena dijak kompromi banget pancen wong adon kene. Kayak wis tahu. Kayaknya lagi cerita Imam Al-Ghazali sing ngendikaaken kayak wis tahu. Imam Al-Ghazali mengatakan seorang ibu rumah tangga melahirkan merasakan sakit yang luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Jadi ibu rumah tangga bangga apa bangga? Bangga, babaran gue lagi ngelunturna dosa bagi ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Tapi seorang wanita yang hamil di luar nikah, kenapa babarannya kerasa kepenak? Karena memang gone lahiran tidak melunturkan dosa, tapi justru tambah maksiat tambah dosa. Maka disebutlah memang sebagian iman ditarik nang Gusti Allah, sehingga gone babaran pun ora kerasa lara, adalah satu azab. Hukuman dari ngarsane Gusti Allah, dia tidak merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Mulane tegel buang bayinya ya gue. Naudzubillahimin. Saya belum pernah ada dengar ibu setan membuang anak setan, gak ada. Berarti kan menungsani sekarang lebih keji ketimbang setan. Naudzubillahimin. Kemarin baru saja di Magelang. Maaf, saya tidak cerita untuk menjadikan contoh, tapi saya cerita sebagai iktiba, sebagai pelajaran bahwa ternyata ada di Magelang seorang anak hanya gara-gara merasa maaf dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Anak laki-laki ini berangkat ke toko beli racun dan maaf, kakak perempuannya, ayahnya dan ibunya mati di tangan anak laki-laki itu. Saya belum pernah dengar ada anak setan membunuh ibu setan. Berarti kan sekarang manusianya lebih keji ketimbang setan. Sampai kemarin pas lagi Jawa Barat gempa bumi kan keras sampai doplang adipala. Saya ini Cilacapnya Kroya ibu, dekat pantai selatan. Tapi tenang, walaupun saya dekat pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Ponakane.
Kan pas lagi Jawa Barat gempa bumi, ternyata kerasa sampai di Doplang Adipala. Kebetulan di Doplang Adipala ada orang hajatan sunatan nanggap ebeg. Ibu tahu ebeg enggak? Kuda lumping. Cara sini disebut naon? Sarua. Ebeg. Jaran ebeg, jaran kuda lumping. Yang mendem itu pada mangan. Mangan beling, jalan di atas bara api tanpa alas kaki, sampai makan serabut kelapa itu loh. Kan ada lagunya, ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik, berisik. Maaf ya Bu ya, efek calon pengantin begini. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping, ada kuda lumping. Ora katokan. Bener-bener pantesan ya, buku ora glowing. Gimana buku mau glowing, warganya ngeyel kayak gini modelnya. Ora kena disimpekna banget. Ada kuda lumping, ora katok. Kesurupan. Gara-gara kesurupan setan katanya jadi bisa makan beling, jalan di atas bamba api. Lah ternyata kemarin pas lagi di Doplang itu ada gempa bumi, ternyata hajatannya nanggap ebeg. Pas lagi mendem kan ditabui pong deng pong pur pong deng. Anak gempa bumi ora kerasa. Lah koprep keras yang dari karo mendem mubeng. Jadi ada gempa bumi ora pada kerasa. Lah setelah gempa bumi, onten tukang deres. Tahu tukang deres enggak? Tukang nyadap itu gula aren. Mau dijadiin gula Jawa. Lah ternyata di atas wit kelapa itu lihat setelah gempa kok air laut selatan tiba-tiba surut. Kalau surut tiba-tiba berarti tandanya ada yang gak beres. Kemungkinan tsunami. Lo langsung turun dari pohon kelapa, tukang derese lari ke arah utara sambil bengok-bengok teriak-teriak. Tsunami! Tsunami! Lah ebek sing lagi mendem melu melayu. Lah katanya ebek mendem kerasukan setan. Lah ngomong-ngomong tsunami kok jere melu mlayu. Berarti setan wedi karosu. Bayangin tuh. Setan aja takut sama tsunami. Maka ketika di dalam hadis qudsi Allah ngantikaken ya ibadi, wahai hamba saya, innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Kalau sampean kiranya punya salah isuk kelawan malam dan ketika sorenya malamnya sampean istighfar dengan sesungguhnya jaluk ngampura dengan setamene, maka Gusti Allah bakal paring hampura tanpa tedeng aling-aling. Pantesan setan terus kelabakan. Gara-gara setannya kelabakan, akhirnya rajanya setan keluar. Siapa rajanya setan? Rajanya setannya eta iblis. Iblis bilang kepada masyarakat setan, wargaku, setan kabeh. Kan saya tadi udah ngomong, aja tersinggung. Apalagi saya mubaligh. Kadang mubaligh itu ya kadang jadi menungsa, kadang jadi ustadz, kadang juga jadi setan. Wargaku, setan kabeh. Ge rungok nanyong, raja setan. Kan jadi setan temenanan malah rajane gumun. Saya nih raja setan, saya iblis. Saya ngomong sama kalian semua, janganlah kecil hati. Gak usah jangan putus asa. Ketika Allah ngasih hampura kepada orang yang bikin salah, rino kelawan bengi, tapi ternyata mau istighfar dengan sesungguhnya, saya punya cara. Bagaimana manusia goneng jaluk hampura, istighfarnya gak diterima oleh Gusti Allah. Caranya dengan taghfaro. Saya ulang, taghfaro, minta maaf tapi pura-pura.
Pura-pura cara sini naon, Bu? Bahasa Jawanya etok-etok. Bahasa Sundanya naon? Api-api. Api. Api-api cara Jawa Tengah geni-geni. Pura-pura api-api. Ya udahlah, sekarang kita sedikit agak condong ke Sundanya, Bu. Aja nganggo bahasa Jawa wungkul. Jadi niki campur nganggo bahasa Sunda. Api-api. Tagowaro minta maaf tapi api-api. Api. Banyak orang minta maaf tapi api-api. Aneh kadang manusia. Pas lagi habis sholat, ternyata anaknya nakal. Dia bilang sama Gusti Allah, ya Allah, nyong salah apa? Nyong sholat Jumat arang-arang. Ya iyalah, sholat Jumat kan seminggu sekali, Bu. Nyong sholat Jumat arang-arang. Sholat jamaah pernah ketinggalan. Orang ketinggalan maca Al-Quran. Dua anak kon bayar SPP malah gue tuku gendul. Isine mabuk nang pos kamling. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Taghfara tuh. Minta maaf tapi api-api. Api. Ngapain tanya? Saya salah apa? Makanya Kanjeng Nabi buat yang namanya Sayyidul Istighfar. Di dalam kalimatnya yang begitu indah. Sayyidul Istighfar adalah pengakuan. Sebagai kita seorang hamba, ternyata kita beribadah pakai nikmatnya Allah. Bahkan kita maksiat bikin dosa juga pakai nikmatnya Gusti. Ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan setan, Kanjeng Nabi bertanya, setan, apa janeng goda menungsa nang dunya sengit karo sapa jane? Ndung goda menungsa, baik sengit karo sapa ngene ngomong karo nyong. Kanjeng Nabi bilang begitu, setan ngejawab, Kanjeng Nabi, sampean takut nyong sengit karo sapa? Pertama, nyong sengit karo sampean. Krungu apa orang ngomong? Jenengan aja melu kepancing. Saya kan pura-puranya dialog antara Kanjeng Nabi sama setan gitu, Bu. Jan tanpa tedeng aling-aling, jan tok melong bahasa Cilacap. Tok. Sengit karo sampean. Apanya sengit karo sampean? Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh, oke, tak terima. Sampean sengit karo nyong? Iya, nyong sengit karo sampean. Re nang apa? Ya wis. Sing kepindo sengit karo sapa? Nyong sengit karo sami istri yang guyub rukun. Saya sengit banget karo lanang wadon bebojonan, sengit banget. Wong sengite gue karo wong lanang sami istri sing guyub rukun. Aku susah gue ngone goda. Saya nembus kepada sami istri yang guyub rukun, saya susah nembusnya. Maka kena apa? Kalau ditembus susah sama setan, setan ini nggak suka. Karena kalau sami istri kok guyub rukun, jauh dari pasea, setan susah nggone cari goda-goda kepimen maning. Maka nanti Pak Sadiman sama Ibu Marfuah pokoknya belajar. Jaluk ngapura disit, anak salah bulangka salah, minta maaf terlebih dahulu. Mau ngomong apa? Minta maaf terlebih dahulu. Niku lewi legawa di dalam hati. Supaya apa? Setan tidak bisa menggoda kita. Ibadah kita gampang diterima Allah. Sampai istighfar kita pun adalah istighfar yang satu penghambaan, pembuktian bahwa kula panjenengan pikantuk rahmat berkah saking ngarsane Allah. Bahkan dari istighfar kita menjadikan sorga. Amin Allahumma. Jadi nanti kalau pengajiannya selesai, panjang jangan langsung pulang. Diusahakan ketemu sesarengan sama Pak Sadiman kalian Ibu Marfuah. Ketika ada salah panjang minta maaf. Pak Sadiman pun demikian harus minta maaf tumusing batin supaya kelak antuke melaksanakan ibadah haji gampang karena tidak ada terjadi hak adam di tetangga lingkungannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Bapak Sadiman Ibu Marfuah mengadakan tasyakuran ini sebenarnya kepinginnya dalam rangka walimatus safaril hajj setelah Syawal. Tapi pikantuknya jadwal dapatnya memang hari ini bulan Rajab tenanaon. Iya sarua nikmat berkah bulan. Sebab ternyata bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Gusti Allah mengatakan di dalam Al-Quran 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ayat 4 bulan nu istimewa, nu 3 gandengan, nu hiji misah sorangan.
Nu tiga gandengan kaping hiji nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat nyaeta bulan Rajab. Ramadan nangarep dewek. Banter. Salah. Kala Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Ini lagi ngebahas bulan nu istimewa mungge Gusti Allah. Kaping hiji bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Umi kina ngarep wis ngomong nembe diulang maning kelalen. Kayak gitu ngajak ngaji nganti jam 5 sore. Bulan Rajab ini bulan istimewa. Masih dalam kaitannya bulan besar, bulan Dzulhijjah. Makanya tetap panjenenganipun Bapak Sadiman ndak masalah ketika walimatus safaril hajnya ini di bulan Rajab. Sarua jaluk ngapura kepada masyarakat, minta doa dari masyarakat. Karena ternyata di dalam Durratun Nasihin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ternyata bulan Rajab ini silahkan memuliakan bulan Rajab boleh dengan puasa seminggu. Nggak kuat seminggu silahkan 3 hari tenanaon. Buku santai. Tos puasa Rajab apa belum? Subhanallah, nek wong adon gena rajin Bu. 3 hari tenanaon, cuma kuat sehari juga nggak apa-apa. Rajabnya selesai belum puasa nggak apa-apa, masih ada Rajab tapi tahun ngarep. Mudah-mudahan nu sehat panjang amin Allahumma. Ketika kau Rajab ini belum sempat puasa, kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan silakan memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah. Nanti pulang ngaji banyak-banyak baca Baqiyatus Sholihah. Ketimbang bali ngajrat tekan-tekan ngomah ketungkul setiap telung langkah ngerasani sartina. Iya Allah ya. Sartina mangkat ngaji gelang selengan nganti tekan sikut tinggal kabeh ya Bu ya. Maning telung langkah ya Allah ini sarkiem wis tua be. Jilbab digubut maring gulu ya Bu ya. Rasanya mening iya Allah buku wis nyalon kepingin nyalon maning ya. Dijelaskan di dalam Tanbihul Ghafilin dan Durratun Nasihin, barang siapa memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah di bulan Rajab, maka Allah menyiapkan bengawan. Bengawan itu sejenis sungai tapi besar Ibu. Bengawan di dalam sorga yang airnya putihnya ngungkuli susu, manisnya ngungkuli madu, sampai wanginya ngungkuli lenga kasturi. Dicawisakan disiapkan untuk orang-orang yang suka memuliakan di bulan Rajab. Baik sodakonya Pak Sadiman, pengajiannya Pak Sadiman, sampai hari ini minta maafnya Pak Sadiman kepada masyarakat di bulan Rajab, tetap kebagian sorgana Gusti Allah, amin Allahumma. Pak Sadiman nunggu saya sekeluarga sampai 2,5 tahun. Dari tetangganya buku meteng babaran sampai meteng di Bu. Padahal jenengan ngaji sama kiai mana aja bulan Rajab sarua isi materinya. Tapi kenapa harus mendatangkan saya? Oh jenengan nonton saya di YouTube juga sama, betul. Ternyata kumpulnya kita di sini kelak di dalam akhirat, dalam kitab Majalisus Saniyah dijelaskan. Di dalam sorga kelak ada agenda khusus kita bersilaturahmi. Hari Jumat waktunya anak soan ke rumah orang tuanya di sorga tuh. Jadi besok Bu Endang ya? Betul Bu Endang? Bu Endang anak mantu, ya Allah gemati banget sama mertua. Dari tadi wis limpungan sih ngurusi lapis, ngurusi cotot gitu dicokot langsung melekotot. Ngurusi lanting, empang-empang, ya emping. Dikumpulin kabeh warga masyarakat dan keluarga. Anak mantu pun besok dikumpulin di sorga, ketemu bareng agendanya hari Jumat soan ke rumahnya orang tua pas hari Jumat di sorga tuh. Lanjut hari Sabtunya orang tuanya tuh giliran datang ke rumah anaknya. Dilanjut hari Ahad, Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah, masa qul huwallahu Minggu. Hari Ahad waktunya santri datang sowan ke
kiainya ke gurunya. Hari Senin gurunya tuh yang giliran datang ke muridnya. Makanya saya nggak mau walaupun ceramah saya udah terlanjur terkenal di Indosiar. Dengan lantaran SMS menjuarakan saya di Indosiar. Saya nggak mau ceramah nggak pakai dasar. Demi sekarang ada internet. Ngajinya lewat Google. Saya nggak mau. Karena saya khawatir di akhirat Mbak Google nggak tanggung jawab. Sarwa kayak jenengan Bu. Jenengan sekarang ngaji di YouTube kiai sapa wae aya. Nu penting pulsana yang buat nonton aya. Betul? Laras. Tapi saumpama Bu, jenengan ngajinya cuman di YouTube, kok bisa menjadikan lantaran Anda masuk surga? Besok di surga jenengan pelompang-pelompong ngelamun. Kenapa ngelamun? Pertama, wifi-nya enggak nyandak sampai surga. Yo, pulsanya enggak ada, orang bakul pulsanya masuk surga ban neraka juga enggak jelas. Gak bisa ngedaftarin paketan kuota. Jadi harus punya guru. Kita ngaji sampai-sampai kenapa Pak Sadiman? Ini udah manasik ke-8 kali. Betul Kiai? Udah 8 kali manasik terlebih dahulu. Supaya kita di dalam beragama, kita di dalam beribadah tetap punya guru. Kalau gak punya guru bahaya. Saya pernah berangkat ngaji, saya agak tersinggung nih. Waktu itu sebenarnya niatan panitia bagus, ngajinya supaya tertib. Meja di depan saya untuk tamu undangan itu disekat-sekat dikasih nama. Meja bupati, sorangan. Meja kapolsek Daramil, sorangan. Meja camat, sorangan. Meja kuwu, sorangan. Giliran mejanya kiai, satu kampung dijadiin satu. Maksretet tulisannya kiai lokal. Saya ngebatin Bu. Dume ngundang mumpuni jara dai Asia. Kemudian kiai kampung disebut kiai lokal. Saya malah yang tersinggung. Kenapa jangan nyempelin nama kiai lokal. Kiai lokal itu tombak utama di masyarakat. Sebab apa? Kita bisa ngerti dongannya wudhu merga kiai lokal. Betul? Ngerti syariat Islam sebab kiai lokal. Leres. Sampai-sampai kita bisa tuntunan sholat juga kiai. Saya gak direwangi Bu, ngucap lokal tok be pelit temen. Direwangi pun ngaji nanti jam 5 sore. Ulang. Ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti tuntunan sholat merga kiai. Bisa maca turutan merga kiai. Bisa mengamalkan Al-Quran sebab kiai. Bisa ngelakoni haji juga merga kiai. Sampai amplopnya mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Jangan dikeprokin dulu. Belum waktunya. Kenapa saya ngomong begitu? Lihat tuh, sarungnya Kaji Latif. Sarung siji-siji ini benganting linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Kunaun kunaba? Karena ternyata kiai kampung itu nggak ada niatan ngaji kepingin terkenal, nggak ada. Ngaji kepingin viral, nggak ada. Undang YouTuber supaya diunggah ke YouTube, nggak. Karena kiai lokal hanya kepingin masyarakatnya ngaji istiqomah, berangkat ke langgar, berangkat ke masjid aja udah seneng. Betul Kiai? Bisa istiqomah ngaji tuh kepinginan dan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kiai lokal. Makanya jangan nyapelin kiai lokal. Tepuk tangan dulu dong buat kiai lokal. Nah gitu baru dia keprokin. Is gede tuan datang di perentan keprok berani gue. Soalnya punten, kiai lokal, kiai kampung itu punya prinsip. Bahkan punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh. Doanya gampang nyambung kepada Gusti Allah. Kenapa doanya kiai kampung malah gampang nyambung sama pangeran, sama Gusti Allah? Karena ternyata ibu, beliau tidak memikirkan masalah bisyarah bayarannya. Yang penting keistiqomahannya, masyarakat ikut ngaji. Didoakan, mudah-mudahan kiai kampung, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama di desa, guru-guru kita diberikan sehat panjang yuswa, yusana manfaat nu barokah, diberikan mawadah warahmah sakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Ini punten saya boleh minta bantuan, minta kursi plastik wae bisa ente ya, yang kosong iya. Oh ya,
Itu di sana ada yang kosong Pak, itu kursi jenengan. Oh ya gantian Cie mau berkorban demi saya, makasih ya Pak. Saya bisa duduk di sana tapi agak panas dan juga nggak enak di sebelahnya buku. Masa buku dihandap saya di luhur. Lu pinter banget bahasa Sundanya nyambu ya. Ya Allah dihandap sama di luhur aja bangga banget ngomong begitu. Alhamdulillah tuh panitia juga pengertian sangat. Bikin tenda darurat, tema darurat. Bikin tenda darurat terpal gue biasane memegabah. Biasanya indah banget tenda. Oh biasanya memang perlak. Terpal gue memegabah nangkene gue pajungan sementara. Terima kasih bapak-bapak panitia, saudaranya Pak Sadiman, tetangganya Pak Sadiman, Ibu Marfuah yang begitu respeknya luar biasa. Oh jebule Rafiane pedot. Gimana nggak pedot Pak? Wong terpale gedene kandele samono. Tali Rafiane nu bekas go anu gabah karung gabah. Geng matur nuwun pisan. Nu tipengker sabar sahabat tawis. Sabar sahabat tawis. Sabar sementara Ibu. Ini panitia juga luar biasa alhamdulillah. Semangatnya ngalap barokah. Biar ketularan Pak Sadiman Ibu Marfuah juga bisa sareng-sareng berangkat haji ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Oh ya mau dipindah dulu Pak. Ya Allah repot banget jadi Bapak. Ya terima kasih nggih Bapak Imam Ghazali. Betul? Oh Bapak Ahmad Ghazali Mokosimul Auqat pembawa acara hari ini. Hapunten Pak, di sana ada kursi kosong tuh Pak. Iya jangan deket-deket Pak, takut nyetrum Pak. Nanti calon suami saya bisa cemburu Pak. Kembali deh salu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana? Jadi lupa ngebahas apa ya? Gara-gara panas banget tadi. Oh ya kiai lokal. Kiai lokal jangan disepelein. Kelak di akhirat seumpamanya begini nih. Kiai Latif yang masuk surga duluan. Jangan mudah-mudahan ikut kecawel masuk surga Allahumma. Sampean dan kita yang masuk surga duluan moga-moga bisa nyawel Kiai Latif. Ini jadi judulnya pengajiannya cawel-cawelan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua ayah masalah itu wajar. Ketika orang tua nyelekit ngomong anak itu wajar. Ketika anak kok membangkang itu ternyata adalah salah satu ujian dari rumah tangga. Maka yang terpenting adalah ketika bikin salah bapak ibu kepada anaknya. Mari jangan sampai tekan petuk mati belum minta hampura. Karena di akhirat ada agenda khusus. Hari Jumat anak sowan ke orang tuanya. Hari Sabtu orang tuanya tuh yang datang kepada anaknya. Ada yang ngucap lah. Yang nanti pecat mati beben jadi ngapurane ramane. Ramane nggone bagi warisan blas ora adil. Hanya gara-gara warisan bapaknya katanya nggak adil. Sampai saudara kandung kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Sampai tahunan anak kandung nggak pada saling sapa hanya gara-gara rebutan warisan. Ayah orang di dia begitu. Ayo. Seur. Mana orang nah? Pakai jilbab naon? Hidung. Ini saya dari pucuk tonto. Sampai bun-bunan ki hidung kabeh. Ngarang sampai ngarani kitane. Karena ternyata di akhirat di sorga ada agenda khusus. Maka namanya orang tua kalau ngomong nyelekit itu mah wajar. Karena ternyata satu kekurangan kita sebagai seorang anak. Kalau anak sudah memakamkan jenazah orang tuanya. Ibarat kaca pecah entah bisa raket maning ibu. Rasa-rasanya itu kayak nggak bisa gatuk maning. Ana sing gotang, ana sing kurang, ana sing goang rasa-rasanya. Karena ternyata satu kekhawatiran orang tua, ayah orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedenya. Tapi ada anak ngerawat orang tua mengharapkan kapan. Oh, modelnya wong waringin sari. Makanya punten-punten maaf. Jangankan Pak Sadiman Ibu Marfuah yang hari ini mengadakan tasyakuran walimatus safaril hajj minta maaf.
Ketika kita tilik wong sakit aja ada adabnya. Soalnya apa, kita di dalam hidup bermasyarakat, kita ibadah pun diterima atau tidaknya, bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Jangankan sampai tilik wong sakit, orang ke kamar mandi ayah adabnya. Kita nengok orang hajatan ayah adabnya, mertamu ayah adabnya, apalagi nengok orang sakit. Masih di dalam kitab Majalis Susania. Iya ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya. Soalnya kalau batuk saya, alis saya nyelang kirut kayak gigi. Nah gigi. Ini udah serius banget nih. Yang dibahas dari tadi kitab Majalis Susania. Di dalam kitab Majalis Susania, jenguk orang sakit ayah adabnya. Apalagi jenguk nengok orang mau berangkat haji. Jenguk orang sakit yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Cepat sembuh. Soalnya hari ini maaf ya, orang mau nengok orang sakit minimal kudu nggawa amplop. Kudu nyangking lah, nek orang nyangking ya tangganya ngegosti pada gunjing. Jangankan tetangga yang lagi sakit, kalau ditengok yang nengok orang gawa be sing meriang malah ngerasani. Ya halo ya Rohman, aja teman rasanya wong meriang ora karu-karuan. Ya halo tapi kayak pernah mau anu kaji latib karo kuwune mari ngene jenguk pernah kaji latib karo gawa buntelan kresek. Jajal ke kaji latib ketua DMI anu nyangking gawa buntelan kresek melenos isine apa ya cah. Ke dibuka jajal buntelan siapa. Bareng dibuka sama cucunya bilang, ini mbah isinya gula sama kopi teh. Ya Allah, jarane kiai ora pengertian. Mengaku meriang setruk melakukan medang kopi. Pernah mau karo kuwune buku kok malah gawa amplop ya. Jajal nek kuwu tilik wong meriang isine pira. Tengok sama cucunya, ini mbak 20 ya Allah. Jerene bengkoke amba. Kelas buku nengok wong sakit 20.000. Dia boleh jadi ku melarat ya. Cuma ku Kuswanti digarap sama saya bukannya mangkel ketawa. Tadi kan saya ngomong, boleh ini Laura lanang ora wadon ora. Punten-punten nih maaf Kiai Pak Sadiman, Ibuku Bu. Jujur saja saya itu kalau ada pejabat perempuan malah saya takut. Terkadang saya itu dapat titipan amanah dari panitia supaya ngeritik ini, supaya ngeritik itu. Saya itu kalau pengajian tergantung request dari panitianya. Kayak contoh masalah pembangunan jalan umpama, saya disuruh ngeritik, saya nyampain panitia yang nyuruh. Kalau nggak disuruh mana saya mau nyampain, orang itu rumah tangganya orang. Saya juga Jawa Tengah sini Jawa Barat ngapain ngurus masalah jalan. Jadi kalau maaf ya pejabat kok laki-laki bapak-bapak dikritik dia ikut membangun, nggak tersinggung. Tapi kebanyakan kalau pejabat perempuan ini maaf nih Bu, jangan tersinggung langsung jengkel, katanya mumpul langsung diboikot, nggak boleh ceramah lagi di situ. Saya emang nggak masalah, kaunya yang ngeboikot nggak masalah, kan yang ngebayarin saya panitianya, nggak ada urusan saya sama kubu. Jadi saya hari ini dari sekian beberapa pejabat yang ada, khususnya pejabat perempuan itu, yang gak tersinggung cuma buku Kuswanti. Tepuk tangan dulu dong. Gak usah nyiapin amplop buku, gak usah. Saya gak enak kalau disawer. Malah justru jangan nyawer saya, karena ini bukan hanya pujian, tapi memang ini adalah real. Saya selama ini melakukan penelitian Bu. Saya sekian lama pengajian di panggung itu selalu meniteni dan menengeri. Ya kalau bupati perempuan, wali kota perempuan saya nggak mau nyinggung apa-apa. Disuruh sama panitia saya nggak mau pokoknya. Walaupun panitianya yang nyuruh, panitia yang minta, saya nggak mau sekarang. Karena kebanyakan kalau pejabat perempuan itu gampang tersinggungan. Apalagi musim-musim pemilu begini, aduh. Mending saya diboikot.
Ketimbang saya digarap sama pejabat perempuan, wadon pancen wong wadon nang dindi pancen wong wadon. Saya juga wadon tapi ketularan Kuswanti. Laura lanang ora wadon ora. Loh, coba nih. Banyak panitia itu salah paham, nganggap saya itu lupa dengan jilbab saya. Si jilbaban ini adalah tanda sini perempuan. Tapi banyak masyarakat yang nganggap saya ini laki-laki lah. Coba, jenengan saya naik jam 2 mintanya sampai jam 5 sore ngaji 3 jam. Kayaknya tenaga wadon ki bunyo. Wong lanang be kadang gak kuat ceramah sampai 2 jam. Lah saya ini memang menyampingkan ego saya sebagai perempuan. Dan memang saya betul-betul profesional. Maka alhamdulillah berkah ridho dari guru saya, ilmu dari guru kami. Dan tentunya rahmatipun Gusti Allah alhamdulillah. Saya juara tahun 2014 di Indosiar. Ketemu sama mertuanya Bu Endang di Barekbek malah kelas 3 kelas 6 SD tahun 2006. Sebelum saya di Indosiar sampai saya setelah di Indosiar, menurut logika saya harusnya saya udah tenggelam. Tenggelam dengan siapa? Yang baru-baru viral, baru-baru muncul. Harusnya saya tenggelam karena memang saya udah juaranya dari tahun 2014 sama Asia 2017. Harusnya saya tenggelam, tapi alhamdulillah berkah dari amanah jenengan semuanya. Mudah-mudahan walaupun di Waringin Sari udah hampir lebih dari 4 kali, insya Allah panjenengan gak bosan ya Bu sama saya. Betulan, itu menanan. Ya udah lanjut lagi sampai jam 5 sore. Salat asarnya setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi. Jadi kita ini kelak di akhirat Bu, mau dikumpulin barang-barang di sorga. Prinsipnya Pak Sadiman sama Ibu Marfuah, bahwa walaupun kita jazatnya jarang ketemu, tapi hari ini dikumpulin dengan niat yang sami, maka kelak di akhirat dikumpulkan di suargi. Kok gak ada yang amin? Terlambat. Ulang. Kita semuanya niat saena sarwa, maka kelak di akhirat akan bareng-bareng dikumpulkan di sorga. Nah begitu kan jadi mantep Bu. Tapi walaupun jazatnya kumpul, niatnya beda, di akhirat gak mungkin ruhnya kumpul. Siapa contohnya? Fir'aun dan istrinya. Fir'aun itu wong kafir durhaka durjana, punya istri solehahnya luar biasa. Namanya Siti Asia. Kalau Siti Aisyah itu garwane Kanjeng. Tapi kalau Siti Asia itu istrinya Fir'aun. Siti Asia solehahnya luar biasa. Lesanya basah dengan zikir, mengesahkan asmanya Gusti Allah. Tapi beda dengan suaminya yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu wong durhaka durjana mah bajingan tengik pisan. Maaf nih agak kasar, udah tengik ketambahan pisan. Udah bajingan ketambahan tengik. Saking lamanya jadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Tapi punya istri salihah. Satu ketika Siti Asia itu udah lagi rambutnya disisirin sama pembantunya. Sisirnya terbuat dari kuningan, gak sengaja pembantunya menjatuhkan sisir atas rahmat Allah. Bunyinya agak keras di lantai mak kelunting. Karena Siti Asia kaget. Orang biasa dikir kaget pun tetap mengucap asmane Gusti Allah. Subhanallah. Siti Asia ngucap tasbih. Beda sama orang gak biasa dikir. Kesandung batu ngomongnya kasar. Assalamualaikum. Gara-gara Siti Asia ngucap tasbih subhanallah, pembantunya itu akhirnya protes. Dan akhirnya dia laporan nama majikan lanangnya eta Fir'aun. Ketika Fir'aun dilapori, Fir'aun murka besar. Akhirnya istrinya sendiri yang bernama Siti Asia dihukum oleh Fir'aun dengan cara direbus di panci besar. Ketika direbus di panci besar dengan api yang di bawah berkobar-kobar, tetap Siti Asia lesanya basah dengan zikir. Yang kita harapkan kan jadi suami istri ya, suaminya yang soleh, istrinya yang soleha ya Bu. Tapi jangankan kita orang awam, lagi keluarga Nabi aja diuji sama pangeran. Bukti nyata ada keluarga Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun. Siti Asia solehah tapi Fir'aunnya durhaka. Dan yang kita harapkan suami soleh istri solehah bagaikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh
istrinya soleha. Dan sekarang sampean milih Bu. Kalau disuruh milih kira-kira milih keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Firaun, apa keluarganya Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Gimana nih, lanjut gak nih? Terus gak nih? Gak apa-apa istrinya 4. Tenang saja Bu, Nabi Ibrahim istrinya 4 itu bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi aja istrinya lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata istri yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah istri ke-11-nya Kanjeng Nabi dari suku Somalia. Putri Raja Somalia. Kulitnya hidung guys. Tapi ternyata Siti Saudah dinikah oleh Kanjeng Nabi. Waktu itu statusnya janda tua alias wis murag. What is a murag? Ibarat buah itu udah habis berbuah terus gak bisa berbuah lagi, monopos ibu. Tapi dinikah oleh Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Perintah dari Allah. Jadi dari istri Kanjeng Nabi ada yang dari suku kulit hitam untuk mengangkat derajatnya orang yang kulit hitam yang iman sama Gusti. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya 4 bukan karena nafsu. Istri pertama ketika Nabi Ibrahim menikah usianya 36 tahun dengan seorang perempuan cantik dari suku Babilonia namanya Siti Saroh. Cantiknya luar biasa. Terkenal suku Babilonia itu wadone ayu-ayu, gede dur lanci kuning, irunge bangir, mripate belalak kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpude. Yalah ketawanya ora terima banget sampean. Saking cantiknya suku Babilonia ini tuh terkenal bola matanya sampai biru. Saking cantiknya kayak perempuan Waringin Sari kan bola matanya hijau kalau lihat duit. Kan beda tipis sono biru kena hijau Bu. Ya Allah, tapi ternyata Siti Saroh sampai tahunan nikah sama Nabi Ibrahim nggak hamil-hamil Bu. Apa tetangga pada ngegosip. Ternyata orang gosip itu bukan zaman sekarang wungkul. Dari zamannya Nabi Ibrahim aja Siti Saroh sampai digosipin sama tetangga. Apalagi orang-orang udah tetangga deket kayak masyarakat Waringin Sari. Kadang-kadang ada anak tetangga udah tahunan gak nikah-nikah. Ih perawan tua. Baru udah nikah sih masih dirasa nih maning. Jerene sekolah itu kan sarjana. Barang bojo malah dia tukang deres. Udah nikah masih digosip. Tahunan bojo meteng-meteng. Ketenger gesing lanang ora urip. Udah ikhtiar doa, udah ikhtiar badan. Setelah rumah tangga nanya dikasih anak momongan, bareng babaran tetangga nengok sambil ngegosip. Ih, Deneng lambene ora mirip bapak ya. Deneng malah lambene mirip Kiai Ahmad Ghazali. Begitulah masyarakat dan tetangga. Jangankan zaman sekarang, dari zamannya Siti Saroh Nabi Ibrahim aja digosipin sama tetangga. Naudzubillahi min